Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran selama pandemi ini. Ya, hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang akhlak. Ya, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang akidah. Nah, sekarang minggu ini kita akan belajar mengenai akhlak. Ya, perhatikan baik-baik ya. Oke, kita akan mempelajari itu pelajaran akhlak hari ini. Nah, pembelajaran akhlak yang pertama itu adalah mengenai kalimat thayyibah. Thayyibah itu merupakan kalimat atau ucapan yang baik saat kita menghadapi situasi apapun. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang menyenangkan, ya atau gembira, atau mungkin sedang susah, ya kita itu harus mengucapkan kalimat thayyibah. Karena apa? Kalimat thayyibah ini adalah ucapan yang baik saat kita menghadapi situasi apapun. Nah, kalimat thayyibah itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama kita akan belajar yaitu kalimat dari ta'awud. Ya, ta'awud itu adalah kalimat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan rayuan setan untuk melakukan hal yang dilarang Allah. Nah, pasti kalian sudah tahu kan bunyi kalimat ta'awud itu bagaimana? Nah, lafal kalimat ta'awud adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ta'awud biasa dibaca ketika kita sedang merasa ketakutan. Ya, untuk itu kita harus selalu memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan melafalkan kalimat ta'awud tadi itu agar kita selamat dari rasa ketakutan tersebut. Nah, selanjutnya kalimat ta'awud itu biasa kita lakukan ketika kita memulai membaca Al-Qur'an. Ya, kalau kalian ingin membaca Al-Qur'an pasti diawali dengan kalimat ta'awud. Ya. Terus misalkan di sini ada contohnya nih, hikam seperti biasa, sholat maghrib bersama ayah. Setelah sholat, hikam itu membiasakan untuk membaca Al-Quran. Nah, tidak lupa sebelum baca Al-Quran, selalu mendahului dengan membaca ta'awud. Kebiasaan ini selalu hikam lakukan. Nah, kalau kalimat ta'awud ini bisa kita juga baca yaitu sedang yang pertama tadi membaca Al-Quran. Yang kedua melewati tempat-tempat yang menyeramkan atau menakutkan. Contohnya misalkan melewati yang hutan-hutan yang sepi. Nah, kalian baca kalimat ta'awud aja ya supaya kalian itu tidak merasa ketakutan karena kalian insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita melakukan kegiatan lainnya ya. Bisa apapun kegiatannya bisa diawali dengan ta'awud supaya apa? Supaya kegiatan kalian itu tidak digoda oleh setan. Ya contohnya waktu belajar kalian selain membaca basmalah bisa kalian membaca ta'awud supaya apa? Supaya waktu kalian belajar itu tidak digoda oleh setan supaya apa ya setan kan menggoda kalian itu untuk malas belajar. Nah, kalian baca ta'awud supaya tidak diganggu oleh setan. Terus yang selanjutnya kalimat basmalah. Nah, ini setelah ta'awud pasti akan dilanjutkan dengan kalimat basmalah ya. Sering kita ucapkan itu sewaktu memulai pekerjaan. Ya, misalkan kalian ingin belajar ya, pasti baca basmalah ya. Juga diucapkan setiap kali seorang muslim melakukan berwudu ya. Jadi kalau kalian ingin berwudu pasti mengucapkan basmalah terlebih dahulu saat membasuh tangan ya. Terus membaca Al-Qur'an. Nah, tadi setelah ta'awud dilanjutkan dengan membaca basmalah. Kemudian memulai kegiatan harian lainnya dengan mengucapkan basmalah agar kita diberi kemudahan dalam melakukan segala sesuatu. Ya misalkan kalian ingin mengerjakan PR, kalian juga baca basmalah. Kalian ingin mengikuti perlombaan, wah apalagi perlombaan, pasti mengucapkan basmalah. Apapun kegiatannya yang baik pasti diawali dengan basmalah. Nah, contohnya nih ada contoh ya. Hari ini seperti biasa, Hikam akan pergi
ke sekolah. Sebelum berangkat, Hikam itu selalu bersalaman dengan ayah dan ibu. Nah, ini kebiasaan yang perlu kalian budayakan, yaitu ketika pergi kemanapun, apalagi pergi sekolah, harus bersalaman dengan ayah ibu, ya. Nah, dengan membaca basmalah, ya, sebelum berangkat sekolah, Hikam itu membaca basmalah untuk memulai harinya belajar di sekolah supaya kegiatan belajar itu lancar, tidak terjadi halangan apapun. Nah, lafaz basmalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebaiknya diucapkan sebelum kita memulai suatu pekerjaan atau kegiatan. Misalkan tadi pergi ke sekolah, mau makan, belajar, mengerjakan soal ujian, dan sebagainya. Nah, pagi ini Hikam senang sekali. Nah, ini ada contoh lagi. Dia akan ke kebun binatang bersama ayah ibu. Kebetulan kebun binatang tak jauh dari rumahnya. Tanpa disuruh, Hikam pun mandi dan berpakaian. Sarapan pun sudah dihabiskan. Kemudian ayahnya berkata, "Ayo Hikam, kita berangkat." Dengan cepat Hikam bergegas. Dan ia membantu ibu mengangkat keranjang bekal makanan sambil mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh. Nah, terus kemudian kalimat basmalah juga bisa kita baca ketika satu, ya tadi memulai pekerjaan jelas, dua hendak belajar, tiga ketika menutup pintu rumah, ya itu ucapan basmalah, hendak makan dan minum. Nah, ini wajib ini, ya. Terus berpakaian, belajar. Nah, kalau misalkan kalian ingin makan dan minum, suatu saat kalian itu mungkin, ya namanya manusia kan bisa lupa. Tiba-tiba kalian lupa doa untuk makan, doa mau makan dan minum. Oh ya, aku lupa apa ya doanya ya. Nah, kalian kalau lupa, bacalah saja basmalah, ya. Insya Allah makanan yang kalian yang makan itu, insya Allah dilindungi oleh Allah. Ya, itu tadi kalimat basmalah. Nah, itu tadi dua kalimat thayyibah, yaitu ta'awud dan basmalah, yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk tugasnya nanti akan Pak Guru share bersama mata pelajaran yang lain, ya. Ya. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Pak Guru mengenai pembelajaran mapel akhlak, yaitu tentang kalimat thayyibah. Jadi ada kalimat ta'awud dan kalimat basmalah. Ya, tetap semangat ya anak-anak dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Ya, jaga kesehatan selalu, gunakan masker ketika keluar, dan cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun atau sebelum makan dan minum. Jangan lupa juga baca basmalah kalau sebelum makan dan minum. Oke? Oke, Pak Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.